Baik, menyambung dari video sebelumnya dalam hal mutu berdasarkan kepuasan pelanggan, dalam hal ini dapat direfleksikan dalam suatu kondisi mulai dari spesifikasi, dimensi, dan karakter operasional. Artinya nanti ada suatu ukuran tolak ukur yang menjadi tolak ukur itu sendiri atau penilaian dari kepuasan pelanggan berdasarkan dengan mutunya nanti. Sasarannya standar, kemudian persyaratan keamanan, artinya adanya rasa aman daripada pelanggan untuk menentukan dia melakukan kepuasan. Ada biaya, mulai biaya cetak, kemudian biaya pelayanan hingga biaya mutu itu sendiri. Kemudian ada instalasi lapangan atau penelusuran di lapangan. Kemudian ada pertimbangan lingkungan jika memang diperlukan. Kemudian ada juga yang namanya biaya operasional pelanggan. Kemudian, dalam hal ini, ketika kita berbicara terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, maka ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan pasien terhadap mutu, yang kedua, pandangan provider terhadap mutu. Provider ini bisa diartikan layanan kesehatan ya, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara pandangan pasien terhadap mutu, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah dalam hal ini di mutu di klinik, misalkan saya ambil studi teman-teman di fisioterapis, bagaimana fisioterapis ini minimal terlatih dengan baik dulu atau tidak, apakah dia bisa menghadapi pasien dengan baik secara komunikasi, secara pengejawantahan ilmunya ataukah tidak, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, melihat fisioterapi yang sama setiap visit. Artinya tidak ada pelimpahan tanggung jawab ke fisioterapis yang lain atau tenaga kesehatan yang lain untuk menghadapi pasien yang sama. Itu akan menimbulkan trust kepada pasien, sehingga ketika pasien sudah trust, maka akan tertimbul rasa kepuasan. Kemudian memperhatikan pribadi seorang fisioterapi juga diperhatikan oleh pasien, bagaimana fisioterapi ini bisa mampu mengendalikan sikap profesionalnya di hadapan pasien. Kemudian privasi saat dalam diskusi terkait dengan penyakit, kita tahu bahwa ranah medis itu memang ranah hal yang diskusi, kecuali dalam kepentingan dalam hal hukum kita bisa membuka, tetapi selain itu tidak boleh dibuka ke khalayak umum, bahkan ke teman sejawat apabila memang tidak diperlukan. Kemudian biaya pengobatan yang terbuka, kemudian ada waktu tunggu fisioterapis yang singkat, artinya waktu pelayanan. Fisioterapi dapat melayani secara cepat dan tepat. Kemudian informasi dari fisioterapi atau edukasi yang diberikan fisioterapi cukup jelas. Kemudian ada tersedia ruang istirahat atau ruang tunggu yang baik. Kemudian selain fisioterapi juga ada keterlibatan staf yang kemudian menyambut dengan ramah. Kemudian ada ruang tunggu tadi ya, ada ruang istirahat. Nah, beberapa definisi terkait dengan mutu pelayanan kesehatan antara lain bisa dikemukakan oleh WHO dan FNDIS, seperti itu mutu pelayanan kesehatan. Mulai dari penampilan yang pantas yang berhubungan dengan standar-standar pelayanan kesehatan, mulai dari intervensi, kemudian hingga bersangkutan mengenai pribadi dari seorang tenaga kesehatan itu sendiri, sampai menghasilkan terapi atau menghasilkan outcome yang kemudian diharapkan oleh si pasien. Kemudian selanjutnya, dalam hal ini arti mutu dalam pelayanan kesehatan ada beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang pasien, petugas kesehatan dan manajer, pasien dan masyarakat, petugas kesehatan, dan kepuasan praktisioner. Masing-masing terbagi menjadi beberapa hal, ada definisinya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Misalnya contoh saja kepuasan praktisioner, di mana nanti ada suatu ketetapan kebagusan, artinya terhadap penyediaan dari praktisioner untuk pelayanan oleh kolega-koleganya sendiri. Artinya ada interaksi antar tenaga kesehatan atau antar tenaga medis, di mana akan timbul satu sama lain, akan timbul masalah trust di antara mereka,
yang timbul akibat adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan pelayanan yang cukup baik, sehingga nanti akan timbul kepuasan praktisioner. Kemudian ada dimensi mutu pelayanan kesehatan mencakup aspek teknis atau aspek pengobatannya, terus kemudian pelayanannya, efektivitas, efisiensi, tepat-cepatnya, kontinuitas atau kelangsungannya, keamanannya, keamanan menyangkut dengan pribadi atau privasinya, hubungan antar personalnya, kemudian kenyamanan, bisa menjadi aspek mutu pelayanan kesehatan. Nah, di samping itu juga ada penilaian mutu pelayanan kesehatan yang kemudian umumnya ada dua cara untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yaitu meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya, yang kedua memperbaiki metode atau penerapan teknologi yang digunakan dalam pelayanan. Serta ada 3 pendekatan evaluasi atau penilaian mutu yang mencakup terkait dengan struktur, proses, dan outcome. Struktur ini menyangkut dengan input yang bersangkutan dengan baik itu SDM, infrastruktur, sarana prasarana, atau pelatihan dan kegiatan lain yang itu menunjang dari hal input dari suatu pelayanan itu sendiri. Sedangkan proses adalah meliputi evaluasi kinerja, kemudian evaluasi pelayanan, praktek penjalanan SOP ataupun standar pelayanan dan lain sebagainya, dan outcome adalah suatu evaluasi atau suatu hasil yang kemudian dikemukakan oleh baik itu pasien, sesama tenaga kerja, kemudian sesama praktisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita membahas terkait dengan pendekatan mutu pelanggan pelayanan kesehatan, juga ada beberapa hal. Ada 2 hal pendekatan ya, pendekatan secara kesehatan masyarakat, menyangkut seluruh sistem kesehatan pelayanan kesehatan dari tingkat dasar sampai yang tertinggi. Sedangkan pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan institusional ataupun individu, di mana pendekatan ini menyangkut terhadap perorangan oleh suatu institusi atau fasilitas kesehatan. Kemudian kalau kita bahas masalah pelanggan, menyangkut aspek masih di mutu pelayanan kesehatan, ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal ya. Dimana kalau pelanggan internal yang masih berkaitan dengan saling membutuhkan satu sama lain dan saling tergantung dalam menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang baik atau universal health coverage. Dan kalau pelanggan yang eksternal bisa beragam dari organisasi pelayanan kesehatan, mulai dari mungkin pasien, keluarga, kerabat, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa unsur yang kemudian menjadikan pelayanan medis itu dikatakan baik. Yang pertama adalah rasional secara ilmu pengetahuan, kemudian menekankan pencegahan atau preventifnya bagaimana, kemudian kerjasama yang menjadi titik tekannya juga, kemudian bersikap secara manusiawi atau memanusiakan manusia. Yang selanjutnya pelayanan medis dikatakan baik juga adalah antara ada hubungan keterkaitan secara emosional, hubungan antara dokter dan pasien. Saya tidak menyebutkan ada hubungan secara person individu secara di luar emosional, tetapi harus ada semacam ikatan emosional yang itu bisa kemudian membuat pasien itu trust kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mendampingi atau melakukan pengobatan. Kemudian koordinasi dengan tenaga kerja lain seperti pekerja sosial untuk mulai dari pendataan sampai kemudian tindak lanjut kepada upaya pelayanan kesehatan barangkali. Kemudian ada juga yang terakhir adalah setiap ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan modern disesuaikan dengan kebutuhan semua orang atau disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan setiap orang, seperti itu. Nah, ini dalam kaitannya daftar rujukannya, teman-teman bisa nanti merujuk dalam membaca mutu pelayanan kesehatan. Ada pelayanan kesehatan minimal yang harus ada, dan Permenkes ini mengatur terkait dengan
upaya minimal kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Itu nanti ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Baik, cukup sekian mungkin dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Kata penutup dari saya mengutip dari Suwoki bahwa kita selalu berbeda dalam segala hal kecuali cinta. Cukup sekian, silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan komen di kolom komentar, dan bagi yang menanggapi akan saya beri nilai juga selain yang bertanya. Saya cukupkan mungkin perkuliahan kita hari ini atau perkuliahan kita pada video ini. Apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran datang dari Allah semata. Saya cukupkan, bila bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.